Oke, ya mulai. Halo guys, balik lagi dengan channel Internasional Komputer. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sangat sekali banyak ditanyakan oleh para customer kami, yaitu kenapa kalau laptop error kebanyakan solusinya diinstal ulang. Nah, ini mungkin pertanyaan yang mungkin agak gimana ya, agak bimbang gitu juga. Kita sebagai teknisi pasti akan menjawab ini agak sulit gitu. Tapi yang jelas hal ini sering sekali dijadiin bahan cemooh sama orang-orang, sama para warganet gitu, sampai dijadiin memes. Kenapa kalau teknisi setiap menservis laptop selalu diinstal ulang? Jadi gini guys, kita akan membahas beberapa kendala yang sering kita temui di lapangan. Kenapa kalau laptop error itu harus diinstal ulang? Oke, kita lanjut saja. Ini ada kasus pertama, yaitu keyboard, wifi, bluetooth, speaker yang tidak bisa. Nah, kita kan semua tahu bahwa kebanyakan dari semua ini itu hardware, kayak contohnya keyboard atau mungkin layar yang garis-garis gitu atau layar yang ngeblank gitu. Itu kan biasanya mungkin kalau orang mikir, wah ini kemungkinan kerusakannya ada di hardware-nya atau ada di komponennya, itu solusi mungkin perlu diganti atau di servis yang lain gitu. Tapi kenapa sama teknisinya malah disarankan install ulang? Mungkin pertanyaan yang sering terpikir oleh teman-teman sekalian pasti seperti itu. Alasannya untuk kerusakan yang mungkin kebanyakan ada di hardware itu, solusinya perlu diinstal ulang. Itu sebenarnya kerusakan hardware itu disebabkan oleh dua. Yang pertama itu kerusakan di hardware-nya sendiri, yaitu solusi biasanya kalau nggak diservis komponennya atau mungkin diganti komponennya. Terus yang kedua, yang mana itu harusnya menjadi pokok utama untuk dicek, yaitu kerusakan kemungkinan itu di software-nya. Oke teman-teman, jadi gini, kalau untuk laptop itu kan contohnya ini mungkin ada keyboard gitu, ada keyboard. Nah, itu keyboard itu untuk bisa digunakan di laptop itu ada yang namanya driver. Nah, driver itu diinstalnya sekalian dengan Windows-nya. Jadi Windows menyediakan driver untuk bisa digunakan pada keyboard untuk bisa dioperasikan sesuka mungkin atau seperti layaknya gitu di laptop. Jadi kalau misal tidak ada drivernya atau drivernya itu salah, itu biasanya akan menyebabkan laptop yang mana keyboardnya itu tidak bisa gitu. Jadi kenapa solusinya perlu diinstal ulang? Untuk solusinya diinstal ulang sebenarnya gini teman-teman, untuk laptop itu harusnya kalau misal itu kerusakannya belum parah di drivernya, maksudnya di Windows-nya itu kalau belum error parah, itu sebenarnya disolusikan seperti di reinstall drivernya atau diinstalkan dari web resmi. Contohnya ini kan laptop Lenovo, di web resmi itu pasti akan menyediakan driver untuk keyboard seri Lenovo gitu contohnya. Nah, itu biasanya kalau belum terlalu parah rusak di error Windows-nya, itu dilakukan cara seperti itu pasti bisa. Tapi kalau semisal udah dilakukan cara seperti itu, yang biasa kami lakukan, kita coba-coba dulu gitu reinstall drivernya, tapi ternyata tetap tidak bisa, itu berarti ada kemungkinan Windows-nya itu sudah rusak terlalu parah. Contohnya kalau Windows rusak terlalu parah itu bisa jadi karena Windows update. Kan kalau update itu kan pasti akan mengupdate semua driver-drivernya, yang pertama. Atau enggak mungkin Windows-nya itu korup, bisa jadi karena virus atau yang lainnya gitu. Nah, kalau udah terlalu parah seperti itu, dilakukan reinstall sekalipun atau mungkin diinstalkan driver dari webnya resmi, itu pasti tidak akan bisa. Jadi solusinya itu perlu diinstal ulang. Nah, proses install ulang sendiri itu seperti kayak menghapus semua driver, semua aplikasi, semua settingan gitu. Jadi beberapa driver yang tidak diperlukan di laptop itu pasti nanti akan dihapus semua dan akan digantikan dengan driver-driver yang cocok. Jadi nanti laptop yang pertama tidak akan lemot juga itu. Terus kalau untuk contohnya lain, untuk Bluetooth sama WiFi itu kan mungkin kalau teman-teman mengiranya Bluetooth sama WiFi itu solusinya pasti akan disetting-setting aja kan bisa, tapi ternyata tidak teman-teman. Bluetooth dan WiFi itu juga sama, itu memerlukan driver agar bisa
digunakan di laptop. Biasanya kalau untuk Bluetooth sama WiFi nggak bisa, itu disebabkan kebanyakan karena Windows Update itu. Jadi solusinya kalau update kan itu kan pasti akan terupdate ke versi yang terbaru. Nah itu nanti kalau diinstal ulang bisa diinstalkan ke versi yang sama, tapi drivernya itu dicarikan yang cocok. Jadi kalau misal itu Windows Update itu kadang laptop nggak terlalu pintar bahasanya, jadi perlu diprogram tersendiri agar drivernya itu cocok dengan laptop tersebut. Kalau Windows Update itu biasanya memang Windows Update menyediakan itu kayak laptop itu biar drivernya apa saja yang cocok akan terupdate gitu, tapi kadang driver itu yang terinstall banyak sekali, jadi ada banyak pilihan gitu. Contohnya driver 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti akan diinstal semuanya, padahal yang cocok itu driver ketiganya gitu. Kalau misal ketumpuk kayak gitu yang terinstall, kadang driver yang cocok ketiga itu mungkin bisa sudah tergunakan, tapi driver yang lainnya itu juga melengkapi yang mengakibatkan kayak tabrakan gitu. Jadi kayak tabrakan sistem itu yang mengakibatkan mungkin wifi-nya jadi lemah, wifi-nya jadi error gitu, nggak bisa. Oke, itu untuk kasus yang pertama. Jadi udah paham ya. Untuk kasus yang kedua, ini ada lagi yang kita temui di lapangan, tidak bisa menginstal aplikasi. Contohnya itu seperti Office, Mainlib, SPSS atau yang lainnya lah gitu. Sebenarnya gini, kalau semisal teman-teman pasti akan bilangnya di laptop teman saya bisa, kenapa di laptop saya nggak bisa, padahal laptopnya sama. Nah, untuk laptop sendiri bisa jadi karena itu tadi, karena driver. Kalau semisal itu laptop walaupun sama, benar-benar spesifikasi sama, tapi kan kita tidak tahu penggunaan dari kedua orang tersebut, mungkin dari teman-teman sendiri atau teman dari teman-teman gitu. Itu kalau semisal penggunaannya kan pasti beda, dipakai buat ini, dipakai buat ini. Setiap apa yang teman-teman lakukan pada laptop, mulai dari update, mulai dari load aplikasi ini, mulai dari isi file ini, itu akan mempengaruhi laptop walaupun 0,5% atau berapa gitu, itu akan berpengaruh sekali terhadap penggunaan laptop. Maaf. Lanjut, itu tidak bisa untuk install aplikasi. Biasanya yang kita temui di lapangan itu karena gini, sebelumnya itu mungkin pernah install aplikasi yang sama tapi versi yang berbeda, terus sama teman-teman dihapus aplikasi tersebut, kemudian pas kebetulan mau kuliah masuk lagi atau udah di semester berapa gitu, habis di uninstall sebelumnya kan itu kan perlu menginstal lagi. Nah kadang teman-teman itu saat menginstal aplikasi tersebut itu kayak terjadi penginstalan aplikasi itu gagal. Bisa jadi gagal itu karena dihentikan secara paksa atau mungkin kegagalan sistem gitu. Nah kalau misal kayak gitu bagaimana solusinya? Sebenarnya ada solusinya teman-teman. Di kita itu biasanya dicoba dulu untuk dihapus aplikasinya sampai bersih namanya, sampai bersih menggunakan aplikasi tertentu gitu. Tapi kadang kalau menggunakan aplikasi tertentu itu kekurangannya ada banyak. Yang pertama ada beberapa gitu kekurangannya. Yang pertama itu aplikasi kan berbayar. Nah kalau yang berbayar itu nanti selain saat diinstal ke laptopnya aplikasi untuk menginstal aplikasi tertentu sampai bersih, itu nanti akan memberatkan laptop dan itu pasti akan ditolak sama teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya kalau memakai aplikasi luar itu nanti kadang saat diuninstall itu tidak bisa bersih juga gitu. Jadi masih ada beberapa registry, namanya registry itu kayak settingan-settingan gitu yang belum terinstall. Padahal kalau misal mau menginstal aplikasi baru, aplikasi yang versi ke atasnya, itu sering sekali ditemui bahwa jika ada registry yang terinstall sebelumnya, itu nanti akan membuat error aplikasi baru gitu. Jadi untuk solusinya yang pasti seperti tadi, yaitu diinstal ulang. Kalau install ulang kan pasti udah pasti akan menghapus selain driver, itu kan akan menghapus settingan-settingan aplikasi sampai bersih, sampai ke akarnya lah hasilnya itu. Terus selanjutnya itu mungkin untuk aplikasi yang ditemui mungkin kayak Windows tidak memadai spesifikasi dari aplikasi tersebut. Jadi untuk aplikasi teman-teman itu kadang ada kayak spesifikasi yang dibutuhkan untuk install aplikasi tersebut gitu. Biasanya ada kayak gitu. Nah itu walaupun
semisal contoh seperti yang tadi itu punya teman-teman sama dengan laptopnya, Windowsnya atau yang lain itu sama dengan punya teman-teman sekalian, itu kadang Windowsnya itu karena punya temennya udah ke-update atau temennya belum ke-update, punya Anda itu sudah terupdate, itu bisa berpengaruh juga. Karena kan kalau misal ke-update itu mungkin sebelumnya itu Windows 7 yang versi berapa gitu, punya temennya itu udah versi yang terbaru, punya Anda mungkin untuk Windows 7-nya masih versi lama. Nah, padahal di aplikasi tersebut yang mau diinstal itu memberikan spesifikasi untuk Windows 7 yang terbaru. Nah, untuk solusinya bagaimana? Kalau untuk Windows 8 sama 10 kan itu masih bisa diupdate secara manual, secara otomatis sama teman-teman, tinggal disambungin ke WiFi saja, itu nanti bakal terupdate. itu mudah banget. Tapi kalau misalnya udah Windows 7, itu kalau mau update pasti teman-teman akan bingung caranya. Karena gini, kalau untuk Windows 7 itu diupdate secara otomatis sudah nggak bisa, karena dari pihak Microsoftnya sendiri mengatakan bahwa untuk Windows 7 itu sudah tidak akan mendapatkan update. Jadi kalau misal laptopnya punya teman-teman itu udah terinstall Windows 7 yang lama, itu kalau mau diupdate itu tidak akan bisa gitu, karena dari Microsoftnya udah dihentikan. Nah, itu bagaimana? Solusinya tentu saja harus diinstal ulang, tapi dengan catatan Windows 7-nya itu harus versi yang baru, dan kita itu ada gitu. Nanti tinggal bilang aja kendala di laptopnya menginstal aplikasi ini tidak bisa. Nah, dari teknisnya kita pasti akan dicoba dulu, itu wajib akan dicoba dulu untuk install aplikasi. Nah, kalau setelah diinstal aplikasi itu tidak bisa, biasanya akan muncul kayak errornya itu apa. Nah, itu errornya apa itu biasanya sama teman-teman teknisi itu akan hafal. Biasanya kalau muncul error ini itu dikarenakan Windowsnya itu versinya kurang memadai itu. Jadi nanti solusinya diinstal ulang tapi akan menggunakan versi Windows 7 yang baru gitu. Dan kalau untuk yang lainnya mungkin kayak jika menemui itu di Windows 10 tapi install aplikasi tetap nggak bisa, ada kemungkinan itu ya tadi tabrakan kayak fitur-fitur itu kan. Kalau untuk Windows 10 kan ada yang namanya mungkin Net Framework itu. Nah, itu Net Framework itu fungsinya biasanya untuk mendukung aplikasi agar bisa terinstall di laptop. Nah, itu kalau Net Framework-nya udah dipasang sama-sama punya temennya tapi tetap nggak bisa, ada kemungkinan fitur-fitur yang sebagai contoh ini tadi Net Framework itu error. Nah, itu kalau misal direinstall pun tetap nggak bisa, solusinya ya perlu diinstal ulang gitu. Jadi sebenarnya install ulang itu kayak menjadi pilihan terakhir lah gitu teman-teman. Terus kemudian ini juga ditemui bahwa terkena virus, kenapa harus diinstal ulang? Jadi gini teman-teman, kalau untuk terkena virus itu kan biasanya nyerangnya, kalau secara kasus itu biasanya nyerangnya hanya ada di aplikasi-aplikasi saja, atau enggak mungkin di file-file saja. Nah, itu mungkin teman-teman mikirnya gini, oh ini virus saja, ini saya akan uninstall saja untuk aplikasi ini yang terkena virus, atau mungkin file ini yang terkena virus itu. Tapi ternyata setelah beberapa lama, kok pas teman-teman itu membuat file baru atau menginstal aplikasi baru itu terkena file yang sama. Nah, untuk virus itu sebenarnya ada banyak jenisnya teman-teman. Jadi ada jenis virus yang hanya menyerang file saja, yang mungkin itu kayak apa itu namanya, ya itulah, semoga saya agak lupa itu. Pokoknya virus yang menyerang file saja itu nanti kan biasanya nggak bisa dibuka, nggak berpengaruh di kayak yang lainnya gitu. Nah, tapi sebenarnya virus itu ada juga yang menyerang sampai ke akar-akarnya teman-teman, yang mana itu bisa jadi di Windowsnya. Jadi filenya memang terkena virus, tapi setelah teman-teman itu uninstall, setelah teman-teman itu hapus filenya, tapi kenapa masih ada lagi? Nah, itu kadang yang buat virus itu pintar, jadi kayak memasukkan itu langsung ke sistem Windows-nya, yang mana di sistem Windows itu akan menyerang ke file-filenya. Memang mungkin mengincar ke file-filenya saja, tapi kalau semisal itu tidak diinstal ulang, itu nanti Windows-nya ini yang terkena virus bakal akan tetap sama terus gitu loh, bakal akan tetap merajalela ke depannya gitu. Jadi solusinya tetap diinstal ulang. Dan kalau untuk data itu bisa selamat atau enggak, kalau untuk virus itu bisa ada yang bisa diselamatkan dan ada yang tidak bisa diselamatkan. Itu. Lalu mungkin teman-teman juga kalau sering cari-cari itu pernah menemui kayak
virus yang menyerang di Windowsnya. Contohnya menyerang di Windowsnya, langsung itu yang kelihatan layar jadi kedip-kedip, atau mungkin laptopnya sering nge-blue screen gitu, sering error. Nah itu bisa jadi terkena virus. Kalau terkena virus seperti itu, solusinya harus langsung diinstal ulang. Karena kalau udah terkena di Windows, mau disetting apapun itu pasti nggak akan bisa hilang tanpa diinstal ulang. Dan mungkin kalau sudah seperti itu, solusi biasanya kalau dari kita itu filenya semua itu diformat. Tapi biasanya kalau misal itu filenya di backup masih bisa, ada yang benar-benar aman tidak terkena virus, itu akan di backup terlebih dahulu, sebelum itu baru diinstal ulang. Tapi harus hati-hati juga, karena kalau untuk virus itu selain menyerang di laptop, bisa jadi nanti akan menyerang di perangkat luar yang akan disambungkan. Contohnya itu flash disk, hard disk, itu perlu hati-hati kalau menancapkan. Lebih disarankan kalau misal mau membackup file itu langsung saja serahkan kepada ahlinya gitu, karena takutnya nanti file yang ada di flash disk juga terkena virus. Kalau udah terkena virus kan repot juga gitu. Kemudian ini sebenarnya ada banyak sekali teman-teman untuk kendala-kendala yang mana itu solusinya perlu diinstal ulang. Cuman ini karena waktunya tidak memadai, ini kita hanya apa saja. Yang terakhir itu laptop yang lemot. Nah ini pasti sering banget, bahkan pernah dijadiin meme. Kayak contohnya mungkin laptop yang lemot dibawa ke tempat servis, solusi sama teknisnya langsung diinstal ulang. Sebenarnya kalau untuk laptop yang lemot itu penyebabnya ada banyak sekali teman-teman. Ya kita nggak bisa nyalahin teman-teman semuanya bahwa kalau untuk laptop yang lemot itu kenapa harus diinstal ulang saja, apakah tidak ada solusi lain? Sebenarnya ada teman-teman untuk laptop, cuman kita teknisi itu harus ngecek semuanya dulu dan memastikan kerusakannya. Lemotnya itu disebabkan karena apa? Sebenarnya kalau untuk lemot itu biasanya diinstal ulang itu sembuh, tapi ada kalanya lemot tidak disebabkan hanya karena Windowsnya saja yang terlalu penuh gitu. Tapi kalau untuk laptop yang lemot dan disarankan langsung install ulang di tempat kita, biasanya itu pertama dikarenakan aplikasinya terlalu banyak. Bukan kalau misal semakin banyak aplikasi yang diinstal kan akan semakin lemot. Nah solusinya pasti akan diinstal ulang saja, karena tadi kalau misal di uninstall satu persatu aplikasinya, takutnya nanti nggak bisa bersih gitu. Jadi diinstal ulang aja sekalian sampai ke akarnya, nanti agar bisa laptop itu seperti laptop baru dan fresh gitu. Terus yang kedua, laptop yang lemot yang biasanya kita langsung sarankan untuk install ulang itu dikarenakan sudah terlalu banyak mendapatkan update. Mungkin laptopnya itu sebagai contoh belinya di tahun 2018, udah spesifikasi bagus dan udah Windows 10. Nah itu kan kalau misal itu udah Windows 10 kan ada dari Microsoft itu langsung menyeting bahwa Windows 10 akan terupdate secara otomatis. Nah kalau terupdate secara otomatis pasti kan itu nanti kayak ngupdate terus ya. Mungkin teman-teman nggak akan menemui kendala yang tadi seperti yang pertama kayak drivernya error atau apa gitu, tapi akan menemui lemot ini ya, seperti yang terakhir kendala lemot. Nah itu kalau sudah update terus menerus seperti itu, pasti akan sampah yang mana itu update akan menumpuk, dan itu biasanya menyebabkan lemot juga gitu. Kalau untuk lemot yang lain sebenarnya kalau dari kita kan pasti akan dicek terlebih dahulu. Penyebab lemot kan bisa jadi karena karena masih hadis, karena masih hadisnya itu kesehatannya udah buruk, udah nggak bagus itu. Terus ada lagi juga karena mungkin karena aplikasi tertentu gitu, aplikasinya tapi di uninstall nggak bisa, harus opsi diinstal ulang gitu. Jadi kalau untuk mau kalau teman-teman semuanya masih mengira kayak teknisi langsung menginstal ulang, itu sebenarnya itu tergantung dari teknisinya sendiri sih teman-teman. Jadi biasanya kalau di tempat kita itu kita kan apa yang mau dilakukan kita terhadap laptop teman-teman itu pasti akan melakukan kayak konsultasi langsung gitu. Jadi misal ini laptopnya kendalanya solusinya perlu diinstal ulang, pasti kita akan laporan terlebih dahulu untuk laptopnya, dicoba apakah mau dicoba untuk install ulang dulu itu. Karena kalau langsung diproses kan, kalau install ulang takutnya gini, install ulang kan pasti menghapus aplikasi yang pertama,
Terus yang kedua, menghapus setting-setting. Nah biasanya kalau untuk aplikasi itu dicarikan mudah teman-teman, tapi setting-setting ini yang saya maksud tadi itu lebih kayak apa ya, lebih ke apa itu namanya, kayak seperti riskan gitulah, resiko gitu. Jadi kalau install ulang itu kan menghapus setting-setting yang mana di laptop itu mungkin sama teman-teman udah di setting game ini, udah di loginkan ke akun ini, udah ada OHS-nya. Nah itu kalau install ulang kan pasti akan terhapus. Nah kalau terhapus seperti itu, kita teknisi karena bukan laptopnya kita, itu kita tidak tahu untuk akunnya teman-teman itu apa, untuk settingan teman-teman itu apa. Nanti itu akan berakibat fatal lah bahasanya gitu. Jadi biasanya nanti kita akan dikonfirmasi terlebih dahulu bahwa kalau install ulang itu menghapus aplikasi dan setting. Kalau untuk data, insya Allah aman itu, sama hard disk tidak akan rusak. Itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kenapa kalau install ulang, kenapa kalau laptop yang rusak itu kebanyakan solusinya perlu diinstal ulang. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman masih ada yang belum tahu tentang install ulang, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah dari kita para teknisi. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya.